Saya beri contoh di sini. Berdasar data ln 1 sama dengan 0 dan ln 6 sama dengan 1,79176, itu aja ya, atau ya pokoknya 5 angka lah ya, tidak perlu kita panjang-panjang ya sampai 10 angka di belakang koma. Carilah ln 2-nya ya. Cari ln 2 ya berdasarkan data ini ya. Gitu. Nah, dengan menggunakan apa namanya data yang ini, berarti pada titik 1 menghasilkan 0, pada titik 6 X-nya sama dengan 6 menghasilkan 1,79176. Yang kita cari adalah bagaimana yang 2. 2 berarti letaknya antara 1 dan 6 ya. Kita lihat di sini, kita tulis bahwa fungsi 1x sama dengan yang ini, fungsi x0 plus fungsi x1 min fungsi x0 dibagi x1 min x0 kali x min x0. Itu sama dengan fungsi x0-nya adalah, kita lihat bahwa angka 1 harga fungsinya adalah 0 ya. Jadi di sini adalah harga fungsinya 0. Kemudian fungsi x1 itu adalah juga apa namanya? Fungsi x1, fungsi x 0, jadi ini 1, fungsi x1-nya adalah ini, dari x1-nya adalah 6 ya. Jadi fungsi x1 adalah 1,79176 dikurangi fungsi x0 adalah 0, dikurangi x1-nya adalah 6, dikurangi satunya ya, dikurangi 1. Jadi hasilnya sama dengan x-nya yang kita cari adalah 2 ya, X ini adalah yang kita cari 2 dikurangi X0, X0-nya adalah 1 ya. Ini menghasilkan apa namanya harga 0,3583 ya. Itu padahal kalau apa namanya kita pukul kalkulator, harganya ya itu harganya sekitar 0,69 ya. Nilai eksak dari ln 2 sama dengan 0,6931 ya. Padahal kita ketemunya ini. Jadi terjadi suatu kesalahan, yaitu errornya adalah 0,6931 dikurangi 0,3583 dibagi nilai aslinya 0,6931, sehingga hasilnya kali 100%, hasilnya adalah 48,33
sangat kasar ya. Jadi kesalahannya adalah 48% ya. Seharusnya dari kalkulator ketemunya ini, hitungan kita ketemunya ini. Jadi itu sangat ngenceng. Kenapa? Ya, kita bisa lihat kalau di grafik ini ya, bahwa kalau itu lurus oke. Tapi kalau itu melengkung, ternyata ada selisih yang ini ya. Yang ini. Selisih ini yang menyebabkan salah. Apalagi kalau misalnya suatu kurva yang ekstrim, contohnya ini ya. Begini, kita menginterpolasinya dari sini ke sini ya. Gini, kita tarik garis lurus, padahal yang kita cari yang di sini. Berarti apa? Berarti ininya selisihnya sangat-sangat besar ya. Jadi kalau kurvanya itu ramping, kemudian kita mencari yang kebetulan di titik mendekati puncak, errornya akan sangat besar ya. Jadi interpolasi linier hanya bisa digunakan jika suatu kurva itu naik turunnya, perubahan kecekungannya tidak besar ya. Jadi cenderung landai ya. Contohnya misalnya adalah parabola, setelah dia meninggalkan puncak lurus ke sana, itu cenderung seperti asimtot ya. Itu bisa digunakan. Tapi kalau melengkungnya sangat rapat, itu interpolasi linear jelas tidak akurat ya. Untuk itu kita tingkatkan lagi, tidak berdasarkan linear, tapi kita tingkatkan satu orde lagi, yaitu kuadratik. Oke, saya kira kita lanjutkan nanti.